Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Saya Dewi Asitriranti dari SD Negeri 1 Talang, calon guru penggerak angkatan 11, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Di sini saya akan melakukan penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SD Negeri 1 Talang tentang budaya positif aksi nyata modul 1.4. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 14 Agustus tahun 2024 pada hari Rabu, yang melibatkan seluruh rekan guru, rekan sejawat, kepala sekolah di SD Negeri 1 Talang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam agenda diseminasi tentang budaya positif dari calon guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi Asitriranti dan Ibu Nuni Setianawati. Salawat beriring salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang kaya akan ilmu pengetahuan seperti zaman sekarang ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi di sini. Semoga apa yang dilakukan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars CGP. Acara ketiga, pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi dan Ibu Nuni. Acara keempat adalah sesi tanya jawab, dan acara kelima penutup. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars CGP yang akan dipandu oleh Ibu Anggraini Eka Putri. Hadirin dimohon berdiri. Pada Ibu Anggraini Eka Putri dipersilakan.
Selanjutnya adalah pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Dewi Asistensi SPD. Kepada Ibu Dewi dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Baik Bapak Ibu, di sini saya Dewi Asistensi dengan Ibu Nuni sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Di sini kami akan melakukan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, sudah meluangkan waktunya untuk kami. Dan sebelum kita mulai, kita akan melakukan ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Cluenya adalah jika saya menyebutkan kata, contoh saya menyebutkan kata buku, saya lempar ke Ibu Nuni. Berarti Ibu Nuni harus membuat kalimat buku. Dan kalimat buku itu berarti contohnya misalnya saya mempunyai buku matematika, nanti Ibu Nuni melemparkan kepada Pak Dika. Begitu terus, berhenti di mana, baru terakhir pakai buku juga. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Kata terakhirnya, kata matematika berarti matematika. Kata terakhir, jadi dilempar ke temannya. Siap? Baik, cluenya adalah handphone. Ibu Meron. Handphone adalah alat komunikasi yang sangat penting di era modern ini. Saat ini, ayo lempar ke siapa Bu Meron? Lempar ke siapa? Saat ini ya, saat ini Padika contoh Pak Dika, saat ini. Saat ini kita menghadapi era globalisasi. Lanjut ke globalisasi. Buya yuk. Bu Yayu, globalisasi. Globalisasi saat ini sangat panas. Lempar ke siapa Ibu Yayu? Panas. Orang yang panasan dia. Puasa. Ayo panas. Memang benar sih. Iya, saat ini memang sangat panas. Panas karena tidak ada kipas. Dilempar ke siapa Ibu Asa? Durian. Belum beli. Belum beli. Ya, belum beli ke siapa Ibu ya? Bubur, belum beli. Oh, kalau mau saya beli di pasar. Tapi sepoi-sepoi. Hari ini sangat susah. Hari ini kita berkumpul di ruangan kelas 5B. Terima kasih Bapak Ibu. Itu briefing kita. Selanjutnya Ibu. Ini kita main ke dalam modul.
komunikasi, pemecahan masalah, dan literasi digital. Pembelajaran paradigma baru dalam perencanaan pembelajaran. Kita biasa sebut topik PPK. Topik 5. Project penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, luar biasa Bapak Ibu. Di dalam sini kita harus ada beriman dan bertakwa, berkepentingan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, penuh kreativitas. Lanjut begini. Disiplin positif. Disiplin positif adalah sebuah bentuk penerapan tanpa kekerasan. Yang kedua, upaya mengkomunikasikan perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Yang ketiga, mengajarkan anak untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Yang keempat, mengajarkan anak tanggung jawab dan rasa hormat ketika berinteraksi dengan lingkungannya. SD 1 Malang, Kota Bandar Lampung merupakan disiplin positif yang luar biasa. Apakah kita disiplin Bapak Ibu? Sangat disiplin, sangat disiplin, sangat luar biasa kerjasama kita, kolaborasi kita sangat luar biasa. Disiplin positif, apakah sudah terang disiplin positif di sekolah? Sudah? Lanjut Ibu Nuni. Motivasi perilaku manusia. Gianni Gosen dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Lanjut. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. SD 1 Malang kayaknya tidak ya kalau untuk mendapatkan imbalan ya. Luar biasa kan Bapak Ibu gurunya? Sangat luar biasa Bapak Ibu gurunya. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, 1 tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. SD 1 Malang tidak pernah mengharapkan imbalan, tidak ya Bapak Ibu? Ya. Keren, pokoknya SD 1 Malang luar biasa. Lanjut Ibu Nini. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Dari dalam diri ya. Ya, dari dalam diri kita. 5 dasar kebutuhan manusia. Kebutuhan pertama hidup itu apa Bapak Ibu? Ya, makan, minum. Ya, sehat. SD 1 Malang luar biasa kebutuhan pertama hidup ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima kebutuhan sendiri. Kita saling menyayangi. Ketiga, pengakuan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan.
Baik, lanjut. Pembuat nada kita. Nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Hasil, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa melupakan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Adakah murid kita yang selalu menyakiti diri sendiri? Tidak ada kan Bapak Ibu ya? Aman ya kita kawan? Lanjut Ibu Dodi. Baik, untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Dodi. Silakan Ibu Dodi. Baik, terima kasih waktunya Bu Dewi. Saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan materi selanjutnya, yaitu guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah bagi bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti dibantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Teman, nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata, dan senyum binaka. Adakah di sini Bapak Ibu guru biasanya tuh anak-anak suka merumpul di depan meja guru tuh. Nah, anak-anak itu mencari perhatian ke guru biasanya. Kalau kita ini sebagai teman biasanya mendengarkan curhatan mereka, cerita mereka itu bagaimana. Nah itu bahasa guru menjadi teman murid. Contohnya, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya, sudah tidak apa-apa. Dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Kamu ini sambil senyum. Bagaimana perasaanmu murid dengan sikap guru seperti ini? Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif, hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Jadi ada posisi negatif dan positifnya guru menjadi teman murid, yaitu murid bisa ketergantungan dengan guru tersebut. Jadi anak itu tidak bisa mandiri gitu. Kemudian kalau kita juga agak, jadilah guru itu bukan galak, tapi jadilah guru itu yang disegani gitu. Selanjutnya pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat
memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau. Contohnya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Pemantau juga itu nada suaranya datar, bahasa ini yang formal. Contohnya yaitu guru Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Jawab Adi, tahu Pak. Kata gurunya, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan dengan lambat? Adi menjawab, paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Kata gurunya, ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Selanjutnya yaitu menjadi manajer. Jadi guru itu harus menjadi manajer juga. Posisi terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas masing-masing. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita memilih murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan hubungan yang positif, nyaman, dan aman. Manajer itu nadanya suara tulus, bahasa tulus tidak kaku, mendekat ke murid. Contohnya, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Jawab Adi, tahu Pak, jam 7.00. Jawab gurunya. Guru berkata, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Adi menjawab, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Guru berkata, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Jawab Adi, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Gurunya berkata, baik, saya hadiri usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah,
tidak perlu meninggalkan suara, apalagi menunjuk jari ke murid, berkaca enggan atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Kemudian ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati dan untuk dilaksanakan. Keyakinan kelas hendaknya bersumber pada kebutuhan siswa untuk membentuk budaya positif, memerangi segala hal positif untuk dijadikan landasan keyakinan kelas dan benar-benar dengan sadar diyakini bersama. Kalimat yang digunakan juga berupa kalimat universal, positif dan yang bisa mudah diingat oleh siswa. Tujuan penerapan keyakinan kelas yaitu untuk 1. Menumbuhkan keterlibatan murid dalam keyakinan kelas untuk menggapai kelas impian bersama guna mewujudkan pembelajaran yang efektif. Yang kedua, mewujudkan merdeka belajar berpihak pada murid. Yang ketiga, menciptakan komunikasi segala arah antara pendidik dan peserta didik. Yang keempat, membiasakan budaya dan disiplin positif. Kemudian ada segitiga restitusi. Menurut buku catatan penggerak Merdeka Belajar oleh Milaini dan kawan-kawan tahun 2024 halaman 54, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa di sekolah untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Langkah-langkah segitiga restitusi: yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Oke, baik. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya akan menunjukkan video segitiga restitusi. Contoh video ini ya, segitiga restitusi. Video tentang contoh budaya positif yang ini. Ya. Budaya positif. Budaya positif yang biasa kita lakukan di sekolah adalah apa, Bapak Ibu? Biasanya kita melakukan budaya positif, berdoa sebelum belajar. Apa, Bapak Ibu? Membuang sampah pada tempatnya, tiket, itu merupakan budaya positif yang sudah dilakukan di sekolah kita. Contoh ya Bapak Ibu, kita menjadi manajer untuk murid. Jadi ketika ada murid yang terlambat, salah satu
beri atau masukan untuk penyelesaian masalah anak itu terlambat. Biasanya dalam keadaan terlambat, seharusnya sebagai guru adalah kita menanyakan dahulu ya Bu, kenapa kamu bisa terlambat? Nah, ini pertanyaan Harus kita tahu panggil. alasannya dahulu. Jadi anak ini makan jajan di kelas. Kalau ada anak yang makan di kelas itu jangan dimarahin ya Bapak Ibu. Disebut dengan baik ya. Biasanya kalau anak-anak itu mau melakukan apa Bapak Ibu di kelas? Biasanya kita ngajak mainan, jenggawannya, sedikit nangis. Jadi begitu Bapak Ibu. Terkadang apa yang harus kita lakukan adalah menanyakan dahulu apa yang telah dilakukan oleh anak, baru kita bisa menyelesaikan masalah. Baik, sebelumnya kita mulai dari dulu sebelum kita ke pertanyaan. Oke, untuk melatih konsentrasi, saya akan melakukan briefing terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke pertanyaan atau tanggapan-tanggapan dari diskusi hari ini. SBT-nya ketika saya beri contoh, ketika saya bilang kecil, itu jawabnya gajah. Atau sebaliknya, ketika saya bilang gajah, Bapak dan Ibu hebat itu bilangnya kecil. Ketika saya bilang semut, itu jawabnya besar. Atau kembali
kebalikannya. Ketika saya bilang besar, Bapak Ibu bilangnya semut. Saya beri contoh. Besar, besar, kecil. Berarti semut, semut, gajah. Tuh. Kemudian kecil, kecil, gajah. Berarti gajah, gajah, kecil. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Itu asli. Gimana bisa dipahami? Melatih konsentrasi. Ini kan karena udah siang nih. Jadi melatih konsentrasi. Coba saya kasih terlebih dahulu. Besar, kecil, besar, besar. Oke, dua kata ya, dua kata. Gajah kecil. Kecil semut jawabannya. Kalau besar gajah, kalau kecil semut. Kalau kecil salah, kalau kecil gajah, kalau besar semut. Jadi ketika saya bilang kecil, jawabannya kan gajah. Kalau saya bilang semut, jawabannya besar. Oke, saya ulangi. Kecil gajah. Gajah. Kecil besar. Konsentrasi ya, konsentrasi. Semut besar. Oke, saya ulangi. Kecil besar. Oke, semut kecil. Semut besar. Konsentrasinya kurang nih Bapak Ibu karena sudah siang. Belum pagi ya. Oke, baik. Selanjutnya untuk sesi pertanyaan tanggapan. Oke, Bapak Ibu, ini nih ada tanggapan dari materi yang sudah disampaikan tentang budaya positif di sekolah kita. Apakah sudah berjalan dengan lancar atau belum? Silakan saya beri kesempatan untuk Bapak Guru hebat hari ini. Untuk menanggapi, silakan Bapak Ibu kita saling berkolaborasi. Menanggapi. Silakan Bapak Eka. Terima kasih waktunya untuk Bu Nuni sama Ibu Dewi. Kalau menurut saya, hal di sekolah kita, terutama di SD Negeri 1 Tawang, sudah sangat membudayakan perilaku positif. Contohnya, setiap sebelum belajar kita diawali dengan membaca doa. Anak-anak di SD 1 Tawang juga sangat ramah, sangat sopan santun, patuh terhadap orang tuanya, baik di sekolah, baik di rumah. Alhamdulillah anak kita sopan santunnya baik. Sangat luar biasa Pak. Jadi penerapan budaya positif yang dipaparkan antara saya dengan Ibu Nuni itu sudah sesuai ya Pak ya dengan sekolah kita. Sudah sangat sesuai. Sudah sangat sesuai. Luar biasa sekali. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk sekolah kita. Baik Bapak Ibu, silakan ada tanggapan lagi untuk menambahkan apa ada lagi? Ada lagi yang mau menambahkan? Ada ini yang menambahkan atau ada yang ingin bertanya Bapak Ibu mengenai budaya positif yang sudah kami paparkan ini? Oh ya, silakan Ibu Urin. Terima kasih atas waktunya. Itu saya ingin bertanya tentang apa perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas, serta apa yang harus kita dahulukan antara peraturan dan keyakinan kelas yang kita buat. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya.
itu ada perbedaannya. Peraturan kelas itu dibuat sebelum keyakinan kelas dibuat. Jadi peraturan itu misalkan datang tidak boleh terlambat, itu peraturan. Kalau keyakinan kelasnya itu, jika anak itu datang terlambat, apa konsekuensinya? Misalkan anak datang terlambat, kita beri konsekuensi. Nah, itu termasuk keyakinan kelasnya, begitu. Itu perbedaannya. Jadi keyakinan kelas itu dibuat sebelum peraturan. Jadi peraturan terlebih dahulu baru keyakinan kelas, gitu. Yang kita dahulukan itu ya semuanya sih sangat penting, peraturan dan keyakinan itu, karena itu saling berkolaborasi. Jadi ketika anak melanggar peraturan, jadi keyakinan kelas juga mengikuti, gitu. Menambahkan keyakinan kelas itu berarti kita bersama murid, kita melakukan keyakinan kelas terlebih dahulu bersama murid. Kita membentuk dulu apa ini keyakinan kelas kita tidak boleh terlambat. Karena kita sudah melakukan keyakinan, baru kita membentuk menjadi itu peraturan. Berarti jika anak-anak melakukan kesalahan, kita akan kembalikan ke peraturan kelas itu, seperti itu, Ibu. Baik, Bu Uli, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Sudah cukup? Ya, silakan jika ada yang ingin bertanya lagi, Bapak Ibu. Ya, silakan. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan atau tanggapan tentang budaya positif di sekolah kita? Oke, kalau tidak, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu Guru Tentang budaya positif di setiap kelas saja, Bapak. Di setiap kelas apa yang sudah dilakukan juga. dari saya. Budaya positif di mana satu orang, silakan. Iya. Oke, Budaya positif di kelas berapa, Ibu? saya Ibu Eka dari kelas 6A. Ya. Kalau dari saya, kalau salah tolong diperbaiki ya Ibu Nuni. Oh iya. Sama-sama. Disiplin positifnya yang pertama adalah melaksanakan kebersihan, yaitu tiket kelas. Iya. Terus sebelum masuk kelas itu mengucapkan salam dan bersalaman dengan guru. Terus bersama teman-teman tidak ada yang saling membuli. Untuk hal-hal yang sederhana itu dulu sudah di kelas 6A. Terima kasih. Terima kasih, Bu Eka. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih. Ada lagi Ibu Eti, Bu Asa, Bu Uli, Ibu Dian, Bu Iti. Ya, yuk. Gimana budaya positif yang sudah dilakukan? Oke, saya dari kelas 1C. Ya, sama sama kurang lebih sama ya dengan budaya yang sudah dilakukan oleh Ibu Eka. Yang pertama itu bersalaman dengan guru, mengucapkan salam. Lalu di kelas 1C itu biasanya sebelum belajar atau sesudah istirahat itu kami menyusuri di bawah-bawah meja itu biasanya banyak sampah-sampah. Nah itu jadi budaya positif yang ditekankan yaitu kebersihan kelasnya. Gitu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk Ibu Asa. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Guru, jika ada anak yang membuat kesalahan, apa yang akan Bapak Ibu berikan? Apakah akan memberi hukuman atau memberi konsekuensi? Contohnya misalkan datang terlambat, begitu. Apakah Anda akan memberi hukuman seperti setelah berdiri di atas, di depan kelas, itu kan hukuman tuh. Nah, kalau memberi konsekuensi berarti misalkan nih anak ini dikasih konsekuensinya, yaudah karena kamu datang terlambat nanti ibu tambahin PR-nya ya. Itu kan lebih mendidik nih daripada menghukum. Gitu.
Pilihan mana yang akan Bapak Ibu pilih? Pilihan mana Bapak Ibu yang akan dipilih? Jadi kalau misalkan anak melakukan kesalahan nih, misalnya anak datang terlambat, itu kan tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Nah, yang pertama kita tanya dulu ya alasannya kenapa bisa datang terlambat. Nanti misalkan dia memberikan alasan segala macam, kan di awal ketika kita membuat kesepakatan kelas itu sudah ada konsekuensi. Jika anak datang terlambat, maka anak akan melakukan hal ini. Nah, seperti yang Bu Nuni katakan, maka hal yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan konsekuensi seperti menambahkan PR-nya atau segala macam. Dan juga kita berkomunikasi dengan orang tua. Kenapa anak ini terlambat? Sedangkan dari awal sudah tahu kalau jadwal mah sudah menjadi normal. Nah, di situ juga kan peran orang tua berfungsi di situ. Oh, ternyata seperti ini. Besok supaya tidak diulangi lagi. Seperti itu menurut saya. Luar biasa, Ibu Nuni, terima kasih. Budaya positif juga sudah dilakukan semua ya Ibu Nuni di Desa Tukaran. Oke, masih ada waktu Bapak Ibu? Masih ada waktu. Ayo, siapa lagi yang ingin menceritakan kesepakatan atau peraturan yang ada di kelas? Misalkan pernah kejadian anaknya menangis nih karena pensilnya diambil. Nah, apa yang akan Bapak Ibu lakukan ketika ada anak yang jahilin temannya begitu? Ya, apakah iya, itu akan diberi hukuman atau akan diberi konsekuensi begitu? Misalkan tahun ini nggak boleh nakal, kalau ibu itu tidak ada emosi, dia kenaikan. Nggak boleh dulu. Sebaiknya tidak seperti itu kan, maksudnya kenapa kamu ngambil pensil temennya, nah gitu. Kan banyak sih kejadian yang seperti itu gitu, boleh diceritakan gitu, bagaimana cara menyelesaikan masalahnya ketika ada masalah di kelas, bagaimana Bapak Ibu guru seperti misalnya masalah di kelas gitu. Baik, jika ada yang ingin partisipasi, Bu Yayu, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di kelas 5, apabila ada kesalahan seperti itu, misalkan ada yang menjadi temannya, apalagi sampai menangis, yang pertama, sebab dan akibatnya kenapa, misalnya. Yang kedua, ditanya dengan temannya, apakah benar yang dikatakan dengan yang menjadi korban atau sebagai pelaku tersebut. Ketika itu, baru kita berikan arahan atau konsekuensi bagi yang benar-benar bersalah. Dan nanti konsekuensinya di sini memberikan seperti tadi tugas tambahan atau sifat-sifat positif yang harus diterapkan. Karena seperti tadi di awal sudah dibikin kesepakatan kelas, jadi sesuai dengan kesepakatan di kelas tersebut. Terima kasih Bu telah memberikan budaya positif yang ada di kelasnya. Baik. Definisi aksi nyata dari saya dilakukan dengan Ibu Nuni. Sepakat ya Bapak Ibu yang sudah kita sampaikan ini. Sepakat bahwa budaya positif itu sudah ada di satu kala dan akan terus ditingkatkan untuk menjadi lebih baik lagi. Sepakat semua Bapak Ibu. Tidak hanya melakukan budaya positif guru terhadap muridnya saja, namun sesama guru kita saling berkolaborasi. Begitu sih visi dari guru penggerak ini. Jadi guru-guru itu saling berkolaborasi. Jika ada kesulitan atau jika ada ingin menampilkan seminar atau webinar, kita bisa saling berkolaborasi begitu. Jadi ya sesama guru bisa satu jalan, kalau bisa ya bersama-sama saling berkolaborasi begitu. Kalau saya di satu kanan, saya yakin semua berkolaborasi ya Bapak Ibu. Kita sama-sama Bapak Ibu untuk kami sebagai calon guru penggerak menginginkan Bapak Ibu untuk mendaftar calon guru penggerak angkatan 12 Bapak Ibu. Karena banyak sekali ilmu-ilmu yang akan kita dapatkan, banyak sekali, itu sangat luar biasa. Jangan pernah takut Bapak Ibu, jangan pernah takut kita untuk mengikuti kegiatan tersebut. Pasti nanti kita bisa. Itu dari kami ya, Ibu Nuni.
aksi nyata budaya positif. Semoga apa yang disampaikan dapat kita terapkan di sekolah kita tercinta ini. Baiklah, tiba acara terakhir, marilah kita tutup kegiatan ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila terdapat salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah aksi nyata yang sudah saya lakukan di modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga apa yang sudah saya lakukan dapat menginspirasi. Terima kasih.